Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Eta Kirana Pretisia dari kelas HKI 5B dengan NIM 1261022111112. Di sini saya akan sedikit menjelaskan bagian dari tema salah satu kitab fikih sunnah, yaitu anjuran untuk menikah. Bismillahirrahmanirrahim. At-targhib fi zawaj, motivasi atau anjuran dalam menikah. Waqad, sungguh, roghobal Islamu, Islam benar-benar menganjurkan fi zawaji, dalam menikah, bisyuwarin, dengan contoh-contoh, muta'adidatin, yang berbilangan, litarghib, bagi targhib. Fatarotan, maka sesekali, yadhkuru, Islam menyebut, annahu, bahwa nikah, min, dari, sunanil anbiya, sunahnya para nabi, wahadiyil mursalin, dan nikah adalah petunjuk dari nabi-nabi yang telah diutus, wa annahum, dan bahwa anbiya, al-qodatu, yaitu zamannya para pemimpin, alladzina, yaitu mereka, yajibu, yang wajib, alaina, atas kami, ananaktadiya bihudahum, mengikuti petunjuk mereka. Qalallahu ta'ala, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad, dan sungguh, arsalna, kami benar-benar telah mengutus, rasulan, rasul min qablika, sebelum engkau Muhammad, waja'alna, dan kami benar-benar telah menjadikan, lahum, bagi rasul-rasul itu, azwajan, istri-istri, wa dzurriyyatan, dan keturunan. Surat Ar-Ra'd ayat 38. Wafi, dan dalam, hadisin, hadis, At-Tirmizi, Imam Tirmizi, an Abi Ayyub, dari Nabi Ayyub radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, arbaun, ada 4 perkara, min sunanil mursalin, dari sunahnya nabi-nabi yang diutus, yaitu al-hinna'u, rasa malu, wa ta'aturu, dan memakai wewangian, wa siwaku, dan bersiwak, wa nikahu, dan nikah, wa tarotan, dan sesekali, yadhkuruhu, Islam menyebutnya, fi ma'ridinil imtinan, sebagai pemberian anugerah. Qalallahu ta'ala, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu, Allah, ja'ala, menjadikan, lakum, bagi kamu, min anfusikum, dari diri kamu, azwajan, istri-istri, wa ja'ala lakum, dan Allah telah menjadikan bagi kamu, min azwajikum, dari istri-istri kamu, baninan, anak-anak, wa hafadatan, dan cucu-cucu, wa razaqakum, dan Allah telah memberi rizki kepada kamu, minat thayyibati, rezeki yang baik-baik. An-Nahl ayat 72. Wa ahyanan, dan sewaktu-waktu, yatahaddatsu, Islam membicarakan, an kaunihi, bahwa menikah, ayatan, adalah ayat, min ayatilah, dari ayat-ayat yang menunjukkan kekuasaan Allah. Qaulullahu ta'ala, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi, dan dari ayat-ayatnya Allah, an khalaqa, bahwa Allah telah menciptakan, lakum, bagi kamu, min anfusikum, dari diri kamu, azwajan, istri-istri, litaskunu ilaiha, agar kamu diam, wa ja'ala, dan Allah telah menjadikan, bainakum, di antara kamu, mawaddatan, cinta, warahmatan, dan kasih sayang, inna, sesungguhnya, fi dzalika, pada hal itu,
La ayatin ada tanda-tanda atau ayat-ayat liqaumin bagi kaum yatafakkarun yang mau berfikir. Ar-Rum ayat 21. Waqad dan terkadang yataroddadul mar'u seorang laki-laki ragu atau bingung fi qabulin untuk menerima az-zawaj menikah fayahjumu anhu lalu dia enggan atau menolak untuk menikah khaufan karena takut minal idtilai nikah akan menguras bitakalifihi beban-beban kehidupannya atau kewajiban wahuruban dan lari terbirit-birit min ihtimalin dari menanggung akbaihi beban-beban menikah. Fayal fitul Islamu lalu Islam memalingkan nadruhu pandangannya ila annamloha bahwa Allah saya ja'alu akan menjadikan aswaja menikah sabilan sebagai jalan ila lawana untuk mendapatkan kekayaan wa annahu dan bahwa Allah sayahmilu akan memikul anhu darinya hadhil a'ba biaya-biaya tersebut wa yumidduhu dan Allah memberi pertolongan kepada dia bil quwati dengan kekuatan allati taj'aluhu yang menjadikan dia qadiron mampu mengalahkan ala asbabil fakri atas sebab-sebabnya fakir atau miskin. Qaulullahu ta'ala bismillahirrahmanirrahim wa ankihu dan nikahkanlah al-ayama orang-orang yang sendiri minkum dari kamu wasyolihina dan laki-laki yang soleh min ibadikum dari budak laki-laki wa imaikum dan budak perempuan iyakunu mereka fuqara'a yang miskin yughnihim maka mereka akan dikayakan Allah oleh Allah min fadlihi dari karunia-Nya wallahu dan Allah wasi'un alim maha luas lagi maha mengetahui. An-Nur ayat 32. Itu adalah sedikit penggalan dari kitab fikih sunnah mengenai bab anjuran dalam menikah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anjuran menikah ini dalam Islam. Selain yang telah disebutkan dalam kitab yang telah saya baca tadi, ketika sudah menikah, kita menyalurkan kebutuhan syahwat akan dihitung sedekah. Dalam pernikahan, hal yang istimewa adalah ketika berhubungan dengan istri atau suami dengan cara yang ma'ruf oleh Rasulullah dimasukkan pada amal yang berpahala seperti pahalanya orang-orang yang bersedekah. Rasulullah bersabda yang artinya, bukanlah Allah telah menjadikan bagi kalian jalan bersedekah, sesungguhnya setiap tasbih merupakan sedekah, setiap takbir merupakan sedekah, setiap tahmid merupakan sedekah, setiap tahlil merupakan sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar merupakan sedekah, dan kemaluan kalian maksudnya adalah melakukan hubungan jima dengan istri merupakan sedekah. Islam mengatur manusia dengan hidup yang berpasang-pasangan melalui tahapan pernikahan yang mana setiap ketentuannya sudah dirumuskan dengan hukum. Oleh sebab itu, sebuah pernikahan harus dilakukan dengan disertai ketotalitasan, kesiapan, serta kematangan baik lahir maupun batin. Ini menjadi bukti bahwa jika seseorang sudah masuk pada tahapan baru pada hidup yang akan menentukan di periode yang akan datang, karena dalam perkara ini bukan saja menyangkut pada kehidupan pribadi ataupun individual suami istri.
Salah satu cara seorang muslim dalam menyempurnakan separuh agamanya adalah dengan menikah, yang menjadikan di akhir hayat atau hari akhir nanti seorang muslim dalam keadaan yang terbaik suci ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah disebutkan tadi, ada 4 perkara yang disunahkan oleh para rasul, yakni adalah adanya rasa malu, memakai minyak wangi, bersiwak, dan menikah. Menikah ini adalah masuk dalam kategori 4 sunnah yang disunahkan oleh para rasul. Nikah sebagai pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an juga sudah telah dijelaskan bahwa Allah juga memerintahkan umatnya untuk menikah. Menikah adalah salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah telah menjadikan di antara kamu semuanya rasa sayang dan kasih sayang, dan sesungguhnya itu adalah demikian, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Terkadang juga ada laki-laki yang tidak ingin melakukan pernikahan, maka dia menghindari pernikahan tersebut karena takut dengan menikah dia akan kesulitan untuk membiayai hidup atau jatuh miskin. Padahal di sini telah dibantah oleh ajaran Islam bahwa dengan menikah itu malah akan menjadi jalan untuk menuju kekayaan. Dengan menikah maka seseorang tersebut akan dimudahkan dalam hal rezekinya. Itu sedikit penjelasan dari saya mengenai anjuran motivasi menikah. Jadi sebaiknya bagi kita seluruh umat muslim sudah sebaiknya harus bercita-cita atau berkeinginan di masa depan untuk menikah ketika sudah siap dan matang. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Bila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.